Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma Alika, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koloid, sifat koloid, dan cara pembuatan koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain sol atau fase terdispersi padat, emulsi atau fase terdispersi cair, dan buih, yaitu versi terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan sebagai berikut. Golongan koloid yang pertama yaitu cair dalam gas. Jenis koloid aerosol, contoh koloid awan, kabut, dan hairspray. Yang golongan kedua cair dalam cair. Jenis koloid emulsi, contoh koloid santan, mayones, dan susu. Golongan yang ketiga cair dalam padat. Jenis koloid emulsi padat atau gel. Contoh koloid keju, margarin, jelly. Golongan keempat gas dalam cair. Jenis emulsi buih. Contoh koloid buih sabun, krim kocok. Golongan kelima gas dalam padat. Jenis koloid buih padat. Contoh koloid batu apung, styrofoam, dan karet busa. Golongan keenam padat dalam padat. Jenis koloid sol padat. Contoh koloid tanah dan lumpur. Golongan ketujuh padat dalam gas. Jenis koloid aerosol. Contoh koloid debu. Golongan kedelapan atau yang terakhir padat dalam cair. Jenis koloid sol. Contoh koloid tinta, cat, dan pasta gigi. Sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama, dengan panjang gelombang cahaya tampak 400 sampai 750 nanometer. Yang kedua yaitu gerak Brown. Secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumpukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Muatan koloid. Yang pertama ada adsorpsi. Partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Peristiwa penyerapan partikel-partikel pada permukaan zat ini disebut adsorpsi.
Partikel koloid dapat mengabsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik. Jenis muatannya bergantung pada muatan ion-ion yang diserap. Yang kedua yaitu elektroforesis. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa partikel koloid bermuatan listrik. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik, di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektrode dengan muatan berlawanan, ini disebut elektroforesis. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode negatif, sedangkan koloid bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrode positif. Oleh karena itu, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid dan juga untuk memisahkan partikel-partikel koloid berdasarkan ukuran partikel dan muatannya. Yang terakhir yaitu koagulasi. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Proses pembentukan gumpalan-gumpalan partikel ini disebut koagulasi. Setelah gumpalan-gumpalan ini menjadi cukup besar, gumpalan ini akhirnya akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Cara pembuatan koloid. Yang pertama, cara kondensasi. Cara kondensasi dilakukan dengan mengubah ukuran partikel yang kecil atau molekul menjadi ukuran yang besar atau koloid. Cara kondensasi ini didasarkan atas reaksi kimia melalui reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dekomposisi rangkap, serta pertukaran pelarut. Cara kondensasi ini harus dimulai dengan larutan yang jenuh dan sudah terbentuk bakal kondensasi yang diperlukan bagi pembentukan partikel koloid. Yang kedua, cara dispersi. Cara dispersi dilakukan dengan mengubah ukuran partikel besar atau ukuran suspensi menjadi ukuran yang lebih kecil atau ukuran koloid. Dengan cara dispersi mekanik, peptisasi dan busur Braidyks. Dispersi mekanik. Dispersi mekanik dilakukan dengan cara memecahkan partikel besar menjadi partikel kecil. Cara membuat koloid ini dengan menumpuk partikel besar lalu diberi sedikit medium pendispersinya. Contoh, belerang dan urea digerus kemudian diaduk dengan air membentuk hidrosol. Peptisasi. Peptisasi yang dilakukan dengan pemecahan partikel besar melalui penambahan zat kimia atau zat elektrolit untuk memecah partikel besar menjadi partikel koloid. Contohnya pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan mengalirkan gas asam sulfida. Yang terakhir, cara busur Braidyks. Cara ini digunakan untuk menghasilkan hidrosol logam menggunakan alat Braidyks. Alat tersebut terdiri atas dua elektroda logam yang akan dibuat solnya. Kedua elektroda harus tercelup dalam medium pendispersi dingin sambil dialiri arus listrik dan saling didekatkan agar terjadi loncatan bunga api. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.